Oke, kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar dulu. Pak Vivaldi sudah masuk? Belum? Pak Vivaldi Ghazali sudah masuk? Belum ya? Valdi, mana Valdi Kauci? Vivaldi sudah masuk. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Selamat malam juga. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di pertemuan terakhir kita di tatap maya ini dari moda daring sinkronus. Jadi ini tatap maya terakhir di tatap maya 19 membahas tentang refleksi bukti karya, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi yang kita lakukan nantinya kakak-kakak tidak banyak, 1 JP sekitar 45 menit. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan, terlebih dahulu kita doa bersama. Ini akan dipimpin oleh Kak Apis lah, Kak Apis. Bikin doa Kak Apis. Kak Alapis. Bikin doa bersama pada malam hari ini. Mana nih Kak Apis? Atau Kak ini aja. Kak Ketua aja lah, Ketua. Bikin doa, Ketua. Oke, terima kasih Kak. Baik kakak semuanya, lebih lancarnya pertemuannya kita malam ini, biar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang diberikan tadi membawa keberkahan pada kita semua, kemudian membawa kita selalu diberi kesehatan ya. Saya sepertinya Kak Suherman agak flu ya Kak Suherman? Iya Kak, agak flu nih Pak. Dan apa-apa saja yang kita bahas di tatap maya, tatap muka dari modul titik 1 sampai dengan modul 3 semuanya mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang nantinya bisa kakak-kakak implementasikan, bisa bapak kakak-kakak kembangkan, bisa kakak inovasikan, dan bisa kakak-kakak berikan kepada peserta didik dan berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, dan masyarakat semua. Jadi seperti biasa kesepakatan bersama ya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelumnya, gangguan teknis adalah hal wajar. Ya, sebelum kita memulai refleksi bukti karya yang sebentar kita lakukan, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, kita lanjutkan. Jadi agenda sesi kita pada malam hari ini ya kakak-kakak semuanya. Yang pertama pendahuluan ya. Kesiapan belajar, pencapaian tujuan, dan komitmen belajar. 5 menit. Kemudian yang kedua, refleksi awal. Kemudian penyampaian refleksi bukti karya, 25 menit. Kemudian diskusi dan tanya jawab, perbaikan bukti karya, doa, dan penutup. Baik, kakak-kakak semuanya, sebelum saya memulai agenda di sesi ini, saya tekankan sekali lagi. Mungkin kakak-kakak beranggapan Kak Deni cerewet, selalu menginformasikan tugas-tugas, kemudian menginformasikan
kesiapan belajar kakak-kakak ya selama ini itu tidak lain tidak bukan agar tercapaian kakak-kakak di LMS itu tercapai ya. Karena saya lihat kalau kakak-kakak tidak memenuhi tugas ataupun tugas-tugas yang diberikan nanti takutnya mempengaruhi nilai yang ada di LMS, karena di LMS itu kakak-kakak semuanya dia otomatis kalau misalkan penjumlahan itu misal klik nilainya sekian 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 sekian, kalau kosong berarti nanti nilainya tidak keluar seperti itu, tidak mencapai 100%. Kemudian untuk bukti karya mungkin kakak-kakak ini bisa memberi video sama saya lewat Japri ya ataupun lewat LMS bukti karya itu kakak sering saya tolak atau saya suruh revisi, karena di sini ya saya melihat belum ketercapaian itu belum ada, karena ada yang istilahnya tidak terfokus pada peserta didik, tidak ada voice choice ownership-nya seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan modul yang kakak pelajari selama ini, karena di di LMS tersebut nantinya kakak akan dimasukkan di PMM. Jadi ketika saya sudah merevisi, sudah 100% saya nilai, kemudian saya submit itu langsung otomatis nanti masuk ke PMM di fitur bukti karya. Jadi kalau kakak mau melihat yang sudah divalidasi, kakak lihat punya kakak di bukti karya, lihat judulnya, kakak klik nanti muncul di situ bukti karya. Jadi kalau sebagai bahan referensi kakak juga bisa melihat di bukti karya tersebut. Bukti karya orang-orang lain kakak bisa lihat bagaimana sih orang itu membuat suatu karya yang ada di dalam PMN tersebut. Ya, jadi agak beda kalau saya dulu waktu pendidikan yang bulan Mei tahun ini itu beda cara validasinya. Dalam validasinya cukup kirim di di chat di kolom diskusi, kemudian divalidasi oleh Fasil, kemudian keluar, kita sendiri yang mengirim. Kalau ini otomatis terkirim langsung ke PMM. Nah, jadi seperti itu ya kakak. Jadi mengapa saya agak untuk bukti karya ini agak apa? Karena nanti dilihat oleh seluruh guru yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan tidak sesuai, tentu berdampak sekali dengan apa yang telah kakak pelajari selama ini. Itu ya kakak. Selanjutnya pendahuluan ya sudah kita lakukan. Coba kakak buat level 1 sampai 10 di kolom chat. Kakak tulis di kolom chat berapa kesiapan kakak belajar pada malam hari ini dari 1 sampai 10. Ini maksudnya kesiapan belajar untuk refleksi bukti karya ya kakak. Coba ditulis di kolom chat dari 1 sampai 10 berapa poin yang kakak berikan, nilainya kakak berikan. Panji. Oke, yang lain 4 karena waktu terus berjalan kakak.
8 juga 10 Arif Ahmad. Arif Ahmad sendiri. Delapan. Semuanya. Oke, kakak-kakak sudah sepertinya hampir semua menulis level persiapan belajar kakak di sini antara 1 sampai 10. Memang di sini saya melihat 8 dan 10 ada 1 orang. Saya minta pendapat sedikit yang untuk 8 ini Kak Oci Robain. Persiapan kakak, mengapa kakak memberikan nilai 8 dalam persiapan belajar kakak di sini? Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Mungkin karena terlalu mepet tadi Kak, tadi saya pulang dari berenang setengah 7 tadi Kak. Itu belum makan juga Kak. Masih lapar. Masih lapar. Iya. Jadi itu aja Kak. Iya. Terima kasih. Oh iya sih, memang ini jam-jam rawan nih. Nanti ke Bandrek ya kakak sama Minas ya Kak Ahmad. Kalau anak kos itulah lagi Kak makannya Kak. Bandrek makan Minas mie nasi goreng. Oke, jadi Kak Oci bisa jadi siap berenang, jadi masih perutnya masih lapar. Jadi ya mendingan nilai 8. Ini Kak Arif Rahmat nih nilainya 10. Nah, mengapa kakak memberikan poin 10 untuk persiapan belajar? Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Kalau sesuai dengan pertanyaan Kak Tri tadi terkait dengan bukti karya, saya lihat tadi alhamdulillah sudah ini Kak, sudah terbit. Iya. Itu Kak. Makanya saya buat nilai 10. Mungkin saya rasa untuk bukti karya alhamdulillah sudah ini Kak, sudah ada hasil lah gitu Kak. Iya. Terus untuk kenapa juga 10 Kak, mungkin karena udah di pertemuan akhir Kak, jadi harus semangat Kak. Oke, mantap. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik ya, jadi Kak Arif Rahmat memang ini yang termasuk di dalam bukti karya dia yang pertama nih yang lulus validasi ya, karena hasil proyeknya, hasil yang dibuatnya memang sudah memenuhi syarat dan sudah terbit di PMM. Kemudian dilanjutkan Kak Oji pun sudah. Jadi kesiapan mengajar kakak sudah bagus. Karena di bukti karya itu adalah terakhir tugas yang diberikan dari LMS kepada kakak. Jadi itulah tugas terakhir yang kakak buat dan itu adalah tugas dan itulah pendidikan terakhir yang kita akan laksanakan yang telah dilaksanakan dari bulan September sampai bulan November ini. Nah, seperti itu ya kakak. Oke, selanjutnya di sini pertama kita mengerti paradigma dulu ya. Paradigma ini berarti
modul 1 ya, tujuan paradigma perubahan diri dalam dan kelas dalam PJOK, itu modul 1. Kemudian keterampilan pedagogi guru, PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, itu salah satunya. Kemudian tujuan pembelajaran ya, kakak-kakak semuanya dapat memahami ya terbaik bukti karya PKG PJOK 2024 melalui platform Merdeka Belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, baik. Kita lanjutkan refleksi awal ya. Kakak sudah tahu ya, yang setelah saya lihat memang ada beberapa karya yang kakak buat, baik itu berbentuk video, ada salah satu tadi saya lihat Kak Vicky Oktoven itu Tangsem ya, bagus juga. Kemudian saya lihat Kak Oci tentang makanan sehat ya kalau salah. Juga senam karya Kak ya. Ada juga senam dan makanan bergizi ya. Makanan bergizi ya. Kemudian Kak Ari Rahmat tentang apa Kak? Kalau tak salah tentang senam Kak. Senam ya. Iya, senam. Karyanya senam ya. Kemudian ada modul-modul ajar yang kakak buat, ada Kak Apis, Kak Joshua sudah buat juga modul ajar. Intinya seperti ini Kak. Intinya ada keterkaitan pembelajaran yang kakak-kakak pahami di modul yang telah kakak buat. Nah, ini seperti ini loh bukti karya. Modul ajarnya seperti ini. Modul ajarnya ini harus, kalau saya lihat memang minimal ada satu yang lengket di situ. Kalau bisa modul ajar minimal ada diferensiasinya. Tapi kalau lebih bagusnya lebih lengkap. Ada di situ diferensiasinya, ada di situ penilaian otentiknya, kemudian kakak bisa menggabungkan dengan asesmen, ada asesmennya juga, asesmen awalnya, asesmen diagnostiknya, seperti itu. Nah, itu sangat bagus sekali, lebih bagus seperti itu. Tapi saya lihat kalau saya mengingat waktu yang mulai sedikit, kalau saya revisi terus nanti takutnya tidak terkejar ya, seperti itu. Oke, di sini ada beberapa kategori bukti karya, dokumen PDF atau video ya. Di sini terasa praktik pembelajaran, pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. Di sini praktik pembelajaran merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF hasil nyata. Ya. Praktik baik pembelajaran dan pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dan berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Jadi di sini praktik baik ini bukan berarti rancangan yang kakak buat itu tidak boleh, tetapi kakak harus ada ilmu yang diberikan untuk menginspirasi guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian ada refleksi, ya keterampilan mengajar kita ya yang bisa berpusat pada peserta didik, nah, seperti itu. Kemudian RPP dan modul ajar. Nah, ini memang yang mudah ini Kak, RPP modul ajar. Jadi kakak kalau memang nggak bisa mentok-mentok nanti praktik pembelajaran kakak tidak ada, kemudian praktik baiknya, kemudian kakak pun sulit, kakak ini terakhir nih, yang paling mudah ini modul ajar. Tapi modul ajarnya bukan modul ajar yang K13, tetapi modul ajarnya yang modal terbaru, yaitu kurikulum merdeka. Seperti itu kakak. Ya, jadi kita masih ada waktu kakak sekitar ini tanggal 26 ya, 27, 28, 3 hari lagi insya Allah masih ada waktu kakak untuk membuat ini. Saya masih setia menunggu tanggal 28
semuanya harus terkumpul untuk bukti karya. Ini sekitar 55 orang lagi kakak-kakak belum ada yang mengumpul bukti karya. Oke, kita lanjutkan mengingat kembali penyusunan draft bukti karya. Ya. Jadi di sini ini mengingat saja ya kakak-kakak, menurut kakak-kakak dalam penyusunan draft bukti karya, dalam bagaimana menurut kakak-kakak semuanya dalam penyusunan bukti karya, dan apakah dalam penyusunan draft ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar, di dalam sekolah, serta kendala apa saja yang kakak-kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya. Mungkin kakak-kakak bisa menjawab nih untuk ini? Ada bisa menjawab? Untuk dalam penyusunan draft bukti karya. Atau yang sudah ya, yang sudah nih saya coba tanya ke Kak apalah nih Kak apa ya? Kak sebentar. Kak Yoga lah, Kak Yoga. Halo Kak Yoga. Ya Kak Dre. Ini bagaimana menurut kakak dalam menurut kakak dalam penyusunan draft bukti karya? Saya agak apa kemarin Kak Dre, agak pusing juga untuk nyusunnya kemarin. Penyusunnya ya. Berarti Iya, kendala kakak lah berarti. Kendala apa yang menjadi kendala kakak gitu. kendalanya karena saya kan nggak pernah ngajar di kelas kurikulum merdeka. Oh gitu. Baru tahun ini pula ngajar di kurikulum merdeka kan. Biasanya PPK 13. Jadi masih mencari-cari ke internet, cari referensi-referensi lah Kak Dre. Oh gitu ya. Untung aja Kak Tri kemarin kan membantu juga, membimbing juga kan untuk Iya. membuatnya. Alhamdulillah kira bisa juga. Oke. Oke, terima kasih Kak Yoga ya. Berarti ada kendala dalam penyusunan itu berarti masih bingung untuk karena sekolahnya belum 100% menerapkan kurikulum merdeka. Gitu ya Kak ya. Ya masih dalam Proses tahap, ya. tahap proses. Oke. Oke, terima kasih Kak Yoga. Mungkin Kak Riki lah nih. Saya lihat bukti karyanya ini unik sekali. Kak Riki, Sam. Gimana Kak Riki? Ya Kak. Alhamdulillah kami di sekolah itu ada bertiga Kak. Ya. 3 orang guru olahraga. Alhamdulillah saya dibantu sama rekan-rekan yang muda-muda yang hebat-hebat gitu Kak. Mereka pun mengikuti pelatihan ini Kak. Alhamdulillah kami berkolaborasi mulai dari rencana pembuatan SEM itu Kak. Alhamdulillah kami berkolaborasi. Terus kendala yang kami hadapi mungkin kami persiapannya Kak. Kami udah bikin video itu saat persiapan RTL gitu Kak. Oh gitu. Jadi udah kami bikin video itu Kak. Udah kami siapkan gitu Kak. Bukti karyanya ya. Iya, bukti karyanya Kak. Memang kolaborasi yang sangat bagus ya Kak Riki ya. Iya Kak, alhamdulillah Kak. Oke, baik ya. Memang saya lihat agak unik memang kegiatan Kak Riki ini, Sam, salah satunya. Itu saya kembali ke Kak Muhammad Rizky juga. Kak Muhammad Rizky memang dia Sam. Tetapi Kak Muhammad Rizky dia tidak ada keterlibatan peserta didik atau kakak tidak memvideokan atau mendokumentasikan secara lengkap apa yang kegiatan peserta didik itu lakukan. Kalau lebih banyak peserta didik yang melakukan Kak Muhammad Rizky pasti itu sudah divalidasi karena lebih banyak guru yang melakukan proses SEM itu, makanya itu bukan termasuk berpusat kepada peserta didik. Mungkin ada kakak lain kira-kira? Baik Kak, terima kasih Kak.
Ini sedang lagi diproses lagi Kak, apa video Oke. scan itu Kak. Oke, tetap dikerjakan ya Kak. Saya lihat bagus tuh sebetulnya Kak, cuman mungkin itu tadi yang saya bilang. Iya Kak. Nah, jadi itu macam Kak Riki, Kak Muhammad Rizky itu memang tentang SEM itu bagus, cuman lebih lebih ke peserta didiknya harus lebih tersentuh seperti itu. Mungkin kakak-kakak lain? Kak Epi, apa kendala Kak Epi? Kendala waktu kayak Oh, Kak. Waktu iya. Karena seminggu kemarin sudah terlalu repot dengan P5 kan Kak. ya. Iya, P5. Lanjut lagi dengan latihan untuk hari guru kemarin kan Kak. Nah, untuk latihan Iya. PBB iya. Itulah Kak, masalah waktu juga tapi harus tetap semangat Kak dikerjakan. Ya, betul. Karena 3 hari lagi kita batas waktunya. Oke ya, kakak semuanya memang masalah waktu memang kita banyak kesibukan, tetapi kita harus dikejar lagi ya, untuk tugas ini karena itu bukti karya adalah yang terakhir kita lakukan. Oke, kakak lain ada kendala? Semuanya Kak Suherman? Pas? Kak Yuli? Saya hampir sama dengan Kak Evi, Kak. Bu ya. Kalau masalah waktu saya memang sangat-sangat emergensi ya. Emergensi. Ya. Nggak tahu saya mau bilang apa lagi Kak Tri, memang emergensi saya. Ya. Tambah buat soal lagi ya Yuli, tambah lagi buat soal lagi ya. Lagi buat kartu soal lagi, baru selesai acara apa Kak, hari guru, balik lagi bolak-balik. Aduh. Ya, memang kalau kita bandingkan memang semuanya sibuk, tetapi luangkan sedikit waktu. Ya, itu Kak. Saya akan ada waktu ya, Kak, ya. Kita luangkan dan intinya prinsip kakak semuanya ya ini terakhir sebenarnya biar lebih lengkap kita lengkapi agar apa namanya pendidikan kita selesai dengan tidak ada yang ketinggalan lagi. Saya takutnya kakak-kakak semuanya tanggal 29 ini sudah tutup, LMS-nya tidak bisa dibuka lagi untuk pengiriman tugas seperti itu. Iya Kak. Ya, tetap semangat. Semangat Kak. Apakah? Saya mau begadang nih. Besok kan pemilu, tetap semangat. Jadi waktunya masih panjang. Oke Kak ya? Iya Kak, tetap semangat nih kakak semuanya nih. Jadi kita lanjutkan kakak ya. Refleksi bukti karya. Di sini saya akan waktunya masih panjang lagi kakak, waktunya panjang lah ya. Kita sedikit merefleksi bukti karya. Jadi saya akan kakak-kakak siapa yang bawa laptop di situ? Zoom-nya? Ada bawa laptop? Kita contohkan satu orang bukti karya, nanti kakak-kakak semuanya bisa melihat bisa menilai di bukti karya, kakak bisa memberi penilaian seperti itu. Nanti kita kasih contoh biar dalam 2-3 hari ini kakak bisa melihat apa bukti karya. Saya pinjam bukti karya Kak Riki boleh? Boleh Kak. Oke, saya untuk video Kak Riki saya buat di sini nanti untuk sebagai penilaian apa-apa saja yang sudah dibuat di bukti karya Kak Riki. Nanti yang modul ajar Kak Yoga gimana Kak Yoga? Kak Yoga? Iya Kak Dre. Modul mojar Kak Yoga nanti ya ditampilkan ya. Boleh Kak Dre. Oke, sekarang kita apa dulu Kak Vicky. Bentar ya, mana ya?
Waktunya masih ada sedikit lagi. Oke, bentar ya. Oke, untuk ini. Nampak Kak? Nampak Kak, nampak. Pawai itu.
Pinjam ya ini ya. Oke, kakak-kakak, kita singkat saja karena waktu ya. Nah, jadi di sini kita langsung refleksi bentar. Kira-kira sebentar. Mana tadi? Kira-kira kalau lihat video tadi sudah termasuk apa namanya, rubrik bukti karyanya itu sudah masuk dalam apa namanya, bentuk-bentuk dalam berpusat kepada peserta didik. Menurut kakak bagaimana? Ada yang ingin menanggapi? Kakak semuanya? Kak Mama Rizky? Terima kasih Kak. Kalau menurut saya sudah tuh Kak. Sudah ya. Karena sudah berpusat ke peserta didik juga. Dari kegiatan kemudian dan lain-lain. Ya. Oke, lagi di jalan juga nih Kak. Oke, ya. Baiklah kalau agak ribut ya. Jadi tadi sesuai dengan choice, voice, dan ownership. Semnya kepada peserta didik. Mungkin kakak-kakak lain ada menanggapi? Ada tambahan lagi, Kak Mama Rizky? Kak Epi, gimana? Pokoknya udah oke tuh Kak, udah mantap Kak kalau video Sudah dijawab mantap Kak. video. Sudah ya. Jadi ya
Di sana kan terfokus oleh peserta didiknya juga, dan ada juga tadi ada voice, choice, dan ownership-nya Kak, pilihan suara, pilihan, dan kepemilikan. Pemilikan. Itu. Itu. Oke, terima kasih Kak Epi. Jadi di situ memang videonya kalau SEM ini kan salah satunya apa namanya tuh? Ada pengelolaan waktunya ada, kemudian di situ ada pengorganisasian peserta didik ada ya, kemudian berbagi peran ada, kemudian permainan yang dimodifikasi ada, kemudian pengenalan kompetisi musim ada, ya kemudian pengorganisasian tim ada, kemudian penentuan juara, catatan pertandingan, perayaan akhir musim. Nah, semuanya ada di salah satu di poin-poin SEM tersebut ya kakak semuanya. Oke, ada yang menambahkan kira-kira Kak? Oke, kita kasih aplaus untuk apa namanya video SEM yang telah diberikan oleh Kak siapa? Kak Ricky Octoven ya. Selanjutnya kita ini yang modul ajar. Terakhir modul ajar. Bentar. Modul ajar. Bentar ya. Ya, di sini ada modul ajar kakak, coba kakak perhatikan.
Ini modul ajar Kak Joshua. Gak apa-apa Kak Joshua? Ini Kak, modul ajar Kak Joshua yang kita tampilkan. Ya, di sini modul ajar Kak Jo. Mengapa saya di sini ada Kak Joshua ya tentang pangsing bawah. Jadi kalau kita merunut tentang apa namanya modul ajar itu kita merunut tentang backward design. Nah, di mana di sini ada kira-kira ada tak tujuan pembelajarannya kira-kira? Lihat dulu. Ada nggak ya? Nah, di sini punya Kak Joshua ada tujuan pembelajarannya. Betul? Halo Kak? Dengar suara saya? Iya Kak, iya. Dengar Kakak. Iya, iya. Jadi nggak mau sendiri pula saya ini. Enggak Kak. Dengar Kakak. Benar Kak. Oke, di sini Dengar, ada Kak, dengar, Kak. tujuan pembelajarannya. Kemudian bentar ya. Kemudian tentang asesmennya. Dan asesmen di sini. Asesmennya ada, penilaian sikapnya ada, kemudian kontennya ada, ya kontennya ini konten ini termasuk konten, ya YouTube. Nah ini termasuk konten ya kakak. Kemudian memperhatikan diferensiasinya. Di sini ada diferensiasi salah satunya. Ini sebetulnya di video ini harus disintak satu ini adalah video ini sebetulnya di sini harus ditulis konten, tapi tidak masalah. Tetapi sudah ada sintak-sintaknya di sini, salah satunya di diferensiasi kontennya. Kemudian di sini ada juga diferensiasi proses. Nah, jadi prosesnya peserta didik itu sudah dikelompokkan dengan memetakan gaya belajarnya seperti itu ya kakak. Dan diskusi itu salah satu proses, kemudian produknya baru nanti sebuah apa namanya di sini di menyimpulkan materi, kemudian di sini ada juga mengevaluasi, kemudian di situ baru nampak produknya seperti itu kakak semuanya. Oke? Ada tanggapan kira-kira kakak semuanya tentang ini? Penyala Kak Joshua, mantap. Jadi intinya seperti ini Kak. Saya di sini untuk modul ajar itu sendiri, pertama saya itu sebetulnya inginnya kakak itu membuat sesuai dengan backward design. Jadi mengapa saya bilang kemarin kakak itu buat penjelasannya dulu, deskripsinya, pembuatan modul ajar backward design.
Nah, jadi di deskripsinya kakak buat, kemudian kakak jelaskan di back design itu apa. Nah, back design itu adalah salah satu langkah-langkah yang tujuan pembelajarannya di belakang ya kakak. Menurut ke belakang seperti itu. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi happy? Iya Kak, backward design itu perancangan yang mundur ya Kak ya, perancangan mundur. Iya, salah satunya strategi perancangnya boleh modul project atau ya project yang efektif seperti itu Kak. Iya, seperti itu. Jadi pendekatan yang secara mundur ke belakang. Jadi salah satu langkah-langkahnya itu kalau kakak baca di modul ada tuh di situ keterangan langkah-langkahnya, kemudian menetapkan tujuannya. Kemudian menentukan asesmen pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian merancang kontennya, kemudian memperhatikan diferensiasinya, kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas, sumber daya lainnya, kemudian menyusun langkah-langkah pembelajaran, kemudian menyusun rencana keselamatan. Jadi di dalam perumusan itu kakak harus memperhatikan ABCD, nah, seperti itu. Jadi kemauan saya kakak harus membuat deskripsinya itu menggunakan backward design. Tetapi setelah saya pelajari, kalau saya paksakan kakak-kakak membuat seperti itu, sepertinya tidak akan bisa selesai-selesai. Makanya modul ajar kakak kalau ada yang berhubungan dengan diferensiasi ataupun ada hubungannya dengan khusus penilaian otentik, tetap saya validasi seperti itu. Karena mengingat waktu juga, kemudian mengingat prosesnya kalau divalidasi itu mengulang-ulang terus. Kakak-kakak semuanya di sini saya kalau kakak bisa melihat ataupun bisa membaca di modul, situ semua ada sebetulnya di situ, bisa kakak membuat referensinya. Jadi seperti tadi yang saya bilang backward design. Jadi backward design itu ya salah satunya tadi menggunakan tujuan pembelajarannya di belakang seperti itu. Tujuan pembelajaran dulu. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kakak buat nantinya harus sesuai dengan backward design. Menurut ke belakang sesuai dengan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajarannya dulu yang dibuat. Nah, jadi kalau tidak bisa seperti itu, minimal ya ada salah satunya yang kakak buat di modul ajar adalah berdiferensiasi. Memang setiap saya pulang sekolah ya kakak-kakak, saya pulang sekolah, saya buka laptop, saya cek sudah ada nggak kakak mengumpulkan tugas. Itu ketika saya di rumah lagi santai, saya buka lagi laptop, masih ada nggak kakak? Maksud saya seperti itu apa? Agar cepat saya validasi, biar kakak tidak mengejar-kejar waktu seperti itu. Makanya saya dari awal-awal saya bilang cepat kerjakan. Jadi kalau ada setidaknya kalau ada revisi untuk validasi, saya sudah bisa merevisi secepatnya. Nah, kemudian yang satu lagi kakak tentang tentang tagar. Jadi di tagar di judul itu jangan lupa kakak buat tagarnya ya kakak. Sebagian saya validasi di tagar karena di tagar itu dibuat tagar PKG PJOK, kemudian ditambahkan PKG PJOK, tagar PKG PJOK, guru belajar tagar, murid belajar. Nah, jadi seperti itu. Jangan tinggalkan di judulnya. Nah, jadi sebelum kakak memasukkan judulnya langsung dibuat. Kalau kira-kira sudah oke baru kakak kirim. Nanti takutnya
divalidasi lagi gegara tidak ada seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Diskusi dan tanya jawab. Kira-kira apa yang ingin kakak tanyakan tentang PKG ini, tentang bukti karya ini, mumpung kita tatap maya terakhir kakak-kakak, bisa kakak tanya-tanya jawab diskusi untuk PKG ini. Oke, Kak Yoga. Kak Tri, untuk video RTL itu Kak Tri, Ya, kan saya kan baru ngirim videonya aja. Jadi ya, yang belum itu kan absensi. ya. Absensi itu tuh harus tanda tangan Kombel Kak Tri. Nanti itu dilampirkan mau tulen rapat, kemudian kalau ada berita acara, buat berita acara seperti itu, Pak. Nanti ditandatangan oleh seluruh guru yang hadir di situ, Pak. Seluruh peserta yang hadir di Kombel tersebut. Nanti kalau kakak berbentuk drive atau apa kemarin? Berbentuk drive Kak Tri. Masukkan Jadi aja ke drive. Oh, masukkan ke drive juga. Masukkan ke drive di situ. Oh, Jadi dimasukkan ke drive, tulen rapatnya, habis itu apa namanya? Dokumentasi. Kalau bentuk video sudah nggak masalah. Kalau tidak ada foto pun boleh juga seperti itu. Oh, siap. Oke, Kak Yoga, ada lain? Oke, Kak Tri, makasih. Sama-sama. Oke, kakak-kakak lain kira ingin tanyakan? Sudah jelas kah? Sudah mengantuk? Tadi saya lupa tadi yang backward descent itu adalah mundur ke belakang, ya, mundur ke belakang salah satunya. Oke, kakak lain ada ingin ditanyakan? Mungkin batas waktu bukti karyanya Kak Joshua. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Di sini Kak saya masih bingung Kak masalah untuk BKJ share tuh kan Kak kan? Ya, bebas desain. Itu di modulnya tuh yang seperti apa dia Kak untuk penjelasannya Kak? Penjelasannya. Yang mundur itu Kak. Mundur itu. Jadi untuk pemahaman untuk kedepannya kan Kak kan? Oh gitu. Jadi mungkin kakak lain ada yang ingin jawab yang sudah paham. Boleh kakak-kakak yang lain kan? Kak Epi? Baik Kak, saya coba Kak. Menurut saya Kak ya, yang saya pelajari, backward descent itu adalah perancangan mundur. Jadi perancangan mundur ini kita membuat perencanaan pembelajaran yang kita susun sendiri gitu. Yang kita susun sendiri ini sesuai dengan kebutuhan yang ada pada anak didik kita, sesuai dengan kemampuan anak didik kita, seperti itu. Salah satunya kita lihat misalnya sarana prasarana di sekolah kita bagaimana gitu kan. Nah, di situ kita bisa buat kita rancang, oh bagusnya seperti inilah pembelajarannya gitu, kita susun. Setelah itu kita bisa menggunakan pembelajaran otentik. Otentik ini kan pembelajaran sebuah pendekatan yang memungkinkan peserta didik kita tuh dia bisa menggali potensi dia, terus mendiskusikan, terus bisa itulah seperti tadi itu bisa membuat mendiskusi ide yang secara bermakna atau membuat konsep-konsep yang berhubungan melibatkan masalah nyata tuh yang ada di lapangan, masalah yang yang kita tahu kebutuhan anak tuh cocoknya seperti ini. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita buatlah perencanaan ini yang efektif, yang kita mulai, kita tentukan pencapaiannya apa, tujuan pembelajaran apa gitu. Tujuan pembelajaran tuh untuk kita capai pada peserta didik kita. Mungkin kayak gitu Kak dari saya Kak. Terima kasih.
Assalamualaikum. Mungkin kakak lain kira ada yang sudah paham? Ini sebetulnya pembelajaran yang 1.6 nih kakak. Bereview ulang berarti kakak belum memahami betul. Jadi seperti ini kak, mungkin saya bahas sedikit ya tentang backward design ini. Jadi backward design ini kalau bahasa lainnya adalah understanding. Nah, itu backward design. Jadi backward design itu adalah salah satu perencanaan langkah mundur yang dimulai dari tujuan pembelajarannya dulu. Jadi kan mundur dari tujuannya kita dulu yang kita lihat Kak Jo ya. Tujuan pembelajarannya dulu. Apa tujuan pembelajaran itu dulu yang kita bahas? Nah, makanya di tujuan pembelajaran itu kita menerapkan namanya ABCD. Nah, yang pertama ABCD itu apa? Yang pertama audiens. Nah, di audiens ini seperti ini, peserta didik mampu melakukan peserta didik dapat melakukan passing bawah. Kemudian yang keduanya behavior. Behavior ini misalnya memukul. Peserta didik dapat berarti tadi passing bola voli. Nah, itu termasuk dalam ABCD-nya. Kemudian condition. Nah, misalnya passing bawah, peserta didik melakukan passing bawah secara berkelompok atau berpasangan, itu condition. Kemudian degree. Degree ini level performanya. Nah, di sini dalam kasus ini rancangan penilaian yang kita buat. Maksudnya instrumen penilaian kita buat. Jadi di situ kita buat misalkan berapa jaraknya kita buat, kemudian berapa meter kita buat, seperti itu kakak. Mana Kak Jo? Ya siap Kak, udah paham Kak. Makasih Kak. Oke, nanti kalau kurang paham lagi kakak bisa baca modul di 1.6. Makanya Siap, Kak. Jadi di situ kakak memang semua yang kakak pelajari ya dari modul 1.1 sampai modul 3 itu semua ada di situ. Jadi di sini kita membahas PKG PJOK ini termasuk lengkap ya kakak-kakak. Kalau memang saya sadari, saya juga seperti kakak ini kurang memahami apa itu PKG PJOK karena di setiap Zoom kadang tidak fokus ya, tidak membaca dulu modul. Menjadi fasilitator inilah saya lebih tahu apa itu yang ada di dalam PKG PJOK modul-modulnya. Kalau kakak pelajari ya betul-betul di modul memang semua ada di situ. Baik itu sosial emosionalnya, baik itu diferensiasinya ya. Di situ ada. Kemudian asesmennya, asesmen notatik. Makanya saya lihat kalau video kakak-kakak semuanya itu ada beberapa bagian yang tidak ada choice, voice, dan ownership-nya. Tidak ada suara kepemilikan ya, itu tidak ada di dalamnya kadang. Makanya di dalam pembelajaran kita harus ada choice, voice, dan ownership. Seperti itu. Agar peserta didik itu mempunyai kemampuan tersendiri. Jadi kita tidak fokus kita saja yang berbicara. Makanya saya lihat di beberapa video aksi nyata kakak-kakak ini banyak kakak yang berbicara. Jadi peserta didik mendengar saja. Itu tidak ada choice, voice, dan ownership. Nah, tapi ini sebagai referensi buat kakak-kakak. Kelanjutannya, kalau misalnya kakak-kakak masih kurang jelas, nanti bisa kakak tanyakan kepada saya, ataupun lebih jelasnya kakak baca di modul yang sudah ada di di LMS kakak masing-masing. Karena semuanya lengkap. Di situ modul itu sudah dibuat oleh
Kementerian Pendidikan. Jadi di situ lengkap, baik itu apa namanya, baik itu produk-produk yang dibuat, kemudian susunan-susunan modulnya, siapa saja ahli-ahlinya di situ, semua ada kakak-kakak. Begitu. Oke, kakak lain yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya kakak-kakak? Ada lagi? Asik sekali ya, saking apa, titik-titik terakhir. Oke, Kak Arif. Oh, baik, terima kasih Kak. Mungkin pertanyaan ini Kak, kalau untuk di LMS itu berarti harus checklist hijau semua ya Kak ya? Ya, ya. Oh. Kalau saya cek masih ada yang belum saya Kak. Checklist hijau gimana tuh Kak maksudnya? Iya, yang tugas-tugas itu. Oh, tugas-tugas ya. Kan kalau udah mengumpulkan mereka checklist hijau Kak. Oh iya. Jadi seperti ini Kak Arif, saya berjalan waktu memang ada beberapa yang saya belum nilai, seperti aksi nyata memang itu saya belum nilai karena saya masih fokus kepada bukti karya. Jadi saya tetap menekankan kepada kakak-kakak semuanya, kumpulkan dulu, nanti terakhir baru saya nanti nilai. Jadi kakak-kakak semuanya memang saya lihat untuk tugas itu nanti kalau sudah komplit, saya checklist komplit. Nah, berarti itu sudah penilaian. Memang untuk sekarang belum finish Kak. Kak Arif masih mungkinan tanggal 28 itu kalau sudah terkumpul semua tugas-tugas kakak, insya Allah semuanya sudah saya penilaian. Jadi nanti setelah beri penilaian baru nampak nanti hasil akhirnya berapa nilai kakak-kakak semuanya. Ada beberapa kakak-kakak semuanya belum masih ada yang berapa 3 orang, yang 3 tugas belum kumpul. Nah, jadi harapan saya yang belum masih kosong-kosong kakak-kakak, nah, diisi ya kakak-kakak, jangan sampai rajin kakak-kakak lihat LMS kakak-kakak semuanya, karena di situ biar biar cepat kita lakukan penilaiannya seperti itu. Mana Kak Arif? Oke, baik Kak, terjawab Kak. Terima kasih Kak. Kakak-kakak lain kira gimana? Oci? Kak, saya Kak. Ya. Kita lulus semua kan Kak? Sebetulnya deh, Bang. Saya mau merahasiakan ini, cuman tapi kakak-kakak harus janji ya, maksudnya janji seperti ini. Kalau kelulusan alhamdulillah semuanya lulus. Tetapi ada janji yang kakak harus buat ya. Kalau sampai tanggal 29 tugas kakak masih ada yang belum terkumpul, berarti kakak nanti ya konsekuensinya ya seperti apa. Maksudnya kumpulkan aja tugasnya walaupun salah benar itu urusan lah belakang. Yang penting tetap kumpulkan. Gitu ya, kakak paham ya? Oji? Oke Kak, makasih banyak. Tapi alhamdulillah semuanya lulus karena setelah absensi kakak sudah memenuhi. Jadi semuanya lulus. Tergantung nanti nilai kakak-kakak itu ada nilai baik, cukup, baik dan amat baik. Jadi nanti di sertifikatnya itu 2 penilaian, baik dan amat baik. Nah, jadi mentang-mentang saya umumkan kelulusan ini, langsung kakak pula tinggalkan tugas-tugas yang belum kakak selesaikan. Nah, saya takutnya seperti itu. Ya, semuanya ya kakak-kakak, tolong yang bukti karya 5 ini tolong dilengkapi ya. Batas waktunya tanggal 28. Tolong dikirim ke LMS. Oke, ngerti ya kakak-kakak ya? Ya Kak, makasih Kak. Mantap. Oke. Baik ya. Tidak ada pertanyaan lagi kira-kira kakak-kakak?
Makasih Kak, udah puas Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum kita tutup tatap maya pada malam hari ini ya. Jadi intinya seperti ini ya kakak-kakak. Ya, dalam proses pembelajaran PKG ini pesan saya kepada kakak-kakak semuanya ya, jadilah PKG ini sebagai KGPJOK ini sebagai kakak-kakak semua sebagai agen perubahan untuk PJOK di masa mendatang ya. Kemudian jaga nama baik PKG PJOK, berinovasilah ya kakak-kakak menjadi guru PJOK yang selalu dicintai dan dirindukan oleh seluruh peserta didik. Ya, jadi ini pesan saya kepada kakak-kakak semuanya, jaga nama baik PKG PJOK karena perlu kakak ketahui di sini program PKG PJOK ini termasuk nomor 2 terbesar di Indonesia setelah guru penggerak. Jadi guru penggerak itu 1, kemudian PKG PJOK itu nomor 2. Insya Allah tahun depan masih ada lagi, mungkin teman-teman yang belum terpanggil untuk PKG PJOK akan terpanggil lagi untuk program PKG ini. Mungkin dengan pembelajarannya sama atau ditambahkan lagi karena kita menteri sudah baru ya kakak-kakak semua. Jadi kakak-kakak semuanya jangan risau dan khawatir tentang sertifikat ini. Yang jelas penguatan buat kakak-kakak semuanya yang namanya sertifikat yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan itu pastinya akan peluang kakak-kakak nantinya jenjang karir atau ingin menambah, mungkin di situ ada penambahan jam-jam untuk kinerja kakak bisa kakak masukkan. Karena ada usulan-usulan kemarin monep dari BGP Riau, apa harapan dari PKG PJOK ini? Ya salah satunya bisa digunakan untuk penunjang kakak-kakak sebagai sertifikat untuk kinerja, juga bisa kakak gunakan, kita usulkan bisa gunakan, mana tahu kakak-kakak ingin jadi kepala sekolah bisa digunakan, mana tahu bisa digunakan untuk untuk pengawas, seperti itu. Itu kami sudah usulkan kepada tim Monep yang telah datang di sekolah dan kami sepakati dengan teman-teman fasilitator bahwa seperti itulah. Jadi jangan berpikir cuman saya juga jadi ada guru penggerak kira enggak? Kakak? Ada? Kakak semua ada guru penggerak? Enggak ada, Kak. Enggak ada. Jadi saya bukan menyinggung guru penggerak. Jadi saya lihat di media sosial memang banyak hal negatif yang diberikan oleh guru penggerak. Katanya tidak pernah masuk sekolah, seperti itu. Kemudian kurang menggerakkan teman-teman, seperti itu. Kemudian kurang efektif. Jadi kakak-kakak jangan seperti itu, jangan namai PKG PJOK. Kita tidak tahu ya, namanya program kementerian yang saya bilang tadi, mungkin kakak-kakak ingin jadi, karena saya lihat di salah satu bunyi dari bunyi dari tanggapan dari menteri terbaru ini, bahwasanya kita sebagai guru tidak hanya menjadi pemimpin atau menjadi jenjang karir itu tidak hanya dari guru penggerak, tapi bisa menjadi kompetensi-kompetensi yang lain. Bisa juga lewat PKG PJOK kita bisa menjadi pengawas ataupun kepala sekolah dan lain sebagainya, seperti itu kakak. Jadi tetap semangat untuk untuk menjadi guru hebat.
Karena moto BGP seluruh Indonesia, dan khususnya BGP Riau adalah kita menjadi guru hebat. Nah, seperti itu. Jadi yang terakhir, kakak-kakak, di sini setiap ada pertemuan pasti ada juga perpisahan, ya. Tapi dengan perpisahan tersebut bukan menjadi alasan untuk kita saling melupakan. Jadi saya sendiri sebagai fasilitator di sini cuman memfasilitasi kakak-kakak. Makanya di sini pengembangan dan pembelajaran yang telah kita lakukan baik itu dari modul 1 sampai modul 3 itu semuanya kakak yang telah bersama-sama berdiskusi, berdiskusi, berbagi ide dan lain sebagainya, itu semuanya adalah dari kakak-kakak semuanya. Saya cuman di sini memfasilitasi dan meluruskan saja seperti itu. Jadi saya mohon maaf ya kakak-kakak semuanya apabila dalam pembelajaran ini ya selama ini dalam 3 bulan ini dari bulan 9 sampai November ini ada kata-kata yang silap atau salah yang telah saya ucapkan ya baik itu disengaja yang mungkin tidak disengaja yang saya lakukan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya ya. Jadi tetaplah kakak-kakak berinovasi dan sekali lagi kakak-kakak kita tetap berkomunikasi ya. Tapi boleh Kak kasih kesan-kesan dari kakak-kakak masing-masing bagaimana perasaannya boleh. Gitu ya kan Kak? Boleh kan ya. Kak kasih ide seperti itu kan Kak? Boleh. Dari saya atau kakak semua dulu? Dari kakak dulu lah. Oke. Jujur ya, untuk pesan pertama saya menjadi fasilitator. Yang pertama, saya memang background saya pendidikan memang guru olahraga. Pertama saya mendaftar di PKG PJOK ini sekitar bulan Juni melalui seleksi administrasi, kemudian dilengkapi dengan penunjang seperti sertifikat penunjang, itu pelatihan apa segala macam saya masuk, alhamdulillah lulus dan saya masuk pendidikan itu bulan mulai awal Juni sampai Agustus ya kakak-kakak. Jadi sama dengan kakak-kakak pendidikannya seperti ini, lewat Zoom setiap seminggu 3 kali, ya. Kemudian dilanjutkan lagi saya ada tambahan pendidikan tentang fasilitator, penggunaan LMS dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya rupanya dipanggil lagi untuk menjadi fasilitator. Setelah saya cek, rupanya kelas saya ini kelas mandau. Jadi pandangan pertama saya di kelas mandau ini adalah kakak-kakak ini semua orang hebat semua. Jadi kalau di Siak Kecil ini namanya kalau memandang mandau itu kakak-kakak, apalagi di daerah saya itu orangnya hebat-hebat. Memang hebat-hebat semuanya saya lihat. Jadi saya kakak-kakak semua ini akan menguji saya seperti itu. Itu sedikit kesan yang pertama dari saya mengajar di kelas mandau ini. Jadi setelah saya menjadi fasilitator, rupanya kakak-kakak sini tidak ada yang sombong-sombong seperti itu. Tidak ada pikiran saya nih pasti nanti saya akan dites nih. Oh, ini orang Siak Kecil ini. Nah, Siak Kecil ini namanya Siak Kecil, pasti kecil seperti itu. Gambaran saya seperti itu. Jadi saya agak beranggapan bahwa kakak-kakak ini nanti pasti
akan menguji saya, tapi setelah saya jalani ternyata kakak-kakak ini sangat bisa saya rangkul, bisa diajak kerjasama, kemudian bisa bisa saya ajak komunikasi dengan baik, tidak ada beberapa kelas, contohnya malah kelas kawan saya sendiri di daerah saya sendiri, banyak di kecamatan sebelah, Kecamatan Bukit Batu, malah dia bilang sama saya, kelas dia ini malah kelas yang paling penengking, disuruh buat tugas sampai 9 kali, 9 tugas dari Zoom pertama sampai terakhir tidak ada yang ngumpul. Tetapi alhamdulillah saya di kelas ini saya tidak menjumpai kakak-kakak seperti itu. Mungkin ada, tetapi tidak sebanyak masih mau mengerjakan, kalau yang teman saya ini memang sampai 9 tugas tidak mengerjakan. Bahkan video yang dikirimnya cuma 6 menit. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi fasilitator daerah Mando, itu kebanggaan saya juga ya. Saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak semuanya bisa bekerja sama baik dengan saya, terutama pesan saya pada waktu tatap muka ya. Tatap muka rupanya kakak-kakak ini kreatif. Saya lihat video-video kakak, saya kadang buat status di TikTok, kalau kakak mau lihat ada TikTok saya buat di situ, melepas kerinduan saya kepada tatap muka kemarin. Seperti itu kakak. Jadi kakak-kakak hebat, Kak Epi, Kak Oci, Kak Riki, Kak Yuli, Kak Mahmud Rizky, Kak Arif, Kak Jo, Kak Hafiz, Kak Pipali Ghazali, kemudian Kak Husnul, ya, selanjutnya Kak Suherman sebagai ketua, itu sangat ya, semangat sebagai guru-guru hebat dan bisa selalu memberikan sebuah kesan-kesan yang bagus kepada saya, seperti itu kakak. Itu sih dari saya sendiri untuk kesan dari kelas ini. Memang kadang-kadang ya saya agak cerewet ya kakak-kakak, mengingatkan kakak-kakak semua untuk tugas. Karena apa? Saya tahu karena kelas kakak ini kelas diseminisasi, ada kelas yang dipaksa untuk ikut. Kalau tidak ikut nanti di dinas pasti nanti didata. Karena seperti itulah, makanya seperti Zoom seperti ini, makanya kakak-kakak sebetulnya tidak boleh tutup kamera, tapi tidak masalah karena saya menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang. Seperti itu sih kakak-kakak. Mungkin kesan jadi pesan yang saya sampaikan tadi, ya itu tadi. Kalau kesan yang untuk kakak semua. Oke. Mungkin dari teman-teman lain-lain gimana? Halo, kakak? Halo kak. Ya. Kak Epi mewakili. Boleh juga. Ketua kita mana? Ketua. Masa melampaui ketua, marah nanti ketua. Kak Suherman? Iya. Ketua. Kak Suherman. Ini karena terakhir kita nih kakak-kakak untuk Zoom meet kita daripada hari malam hari ini. Kalau nggak bisa Kak Suherman, Kak Epi aja lah, nggak apa-apa dong, mewakili. Boleh. Kak Suherman. Kak Suherman mungkin demam ya, badannya tak sehat. Oke. Tapi yang lebih bagusnya yaitu Ibu Bupati lah. Kak Yuli. Iya, Bupati itu lebih dulu tuh di depan ya. Nggak boleh melangkaui Bupati itu. Mana Bu Bupati kita? Saya kak. Betul sekali. Ayah Bupati, bisa dipilih tuh. Ayo nih, sebelum dia ngomong baguslah diserahkan yang tua dulu kan, seharusnya kayak gitu kan.
dituakan, bukan tertua, dituakan. Ya, bagusnya itu Bapak kita Pak Suherman. Seperti itu. Kak Suherman mana? Mungkin lagi nggak enak badan ya, Kak? Ini enak badan, Kak. Jadi kalau banyak bicara batuk. Wah, itu memang Kak Suherman kurang sehat, Kak. Mungkin Iya, Kak. wakilan lain aja lah, Kakak. Siapa yang bisa? Silakan Kak Oci, kami persilakan. Biasanya ibu-ibu tuh agak tersentuh sedikit. Coba Kak Epi, lanjutkan. Jangan yang ibu-ibu. Kan ibu-ibu kan imamnya kan bapak-bapak, nggak mungkin kan? Iya. Silakan Kak Oci. Kalau yang haru-haru ini ibu-ibu pandai berkata-kata nih, bagus nih. Ya Kak Epi. Jangan, apalagi saya Kak Oci, saya orang yang apa aja udah belinak air matanya, kan lebih baik tidak usah. Silakan Kak Oci, lanjutkan. Semangat Kak Oci. Mana nih siapa yang mau duluan? Ayo Kakak. Kak Arif mana Kak Arif? Kalau dari saya menyala aja untuk kelompok 7 nih, Kak. Mantap. Itu saja ya. Oke Kak. Kayak stiker Ahmad Sobirin. Jaya. Nanti penutup nanti Kak, ada nanti pantun dari terakhir dari Kak Ahmad tuh Kak. Dia udah nyiapin tadi Kak di sekolah, tadi udah disiapinnya pantun-pantun yang untuk penutup ini Kak. Kak Ahmad, silakan nanti ya Kak Ahmad, jangan lupa. Jadi ada lagi Kakak ingin sampaikan untuk terakhir ini? Ya Kak, mungkin saya akan mewakili dari teman-teman semua ya Kak ya. Sebelumnya terima kasih Kak atas ilmu yang telah Kakak berikan kepada kami, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan juga kami juga minta maaf Kak jika ada salah kata atau tingkah yang tidak sesuai pada saat tatap muka atau tatap maya. Ditambah lagi yang Kakak bilang kan sebenarnya kita tatap maya ini memang harus buka kamera ya Kak. Tapi mungkin itulah Kakak juga sudah memberikan peluang bagi kami, mungkin ada kesibukan-kesibukan lain gitu kan Kak. Ditambah sedikit Kak Oci yang tadi kita bicarakan di kolam renang tadi Kak Oci. Apa tuh? Arif yang tahu tuh. Lupa Wak. Ya Arif. Arif. Kami sudah bincang-bincang tadi Kak di kolam renang, ada Valdi, ada Kak Arif. Kelompok ini kayaknya emang ya main tembak-tembak aja langsung. Enggak tembak-tembak, yang kita bicara tadi Kak Arif di kolam renang tadi, Kak Oci, Valdi, Rizky. Mungkin lupa Kak Arif. Silakan Kak Arif. Nah, iyalah. Mungkin perwakilan aja Kak. Nggak tahu ada yang tertinggal nanti mungkin bisa ditambahkan. Sekalian mewakili sekaligus juga dari saya pribadi Kak. Selama ini mungkin selama saya mengajar baru kali ini saya dapat latihan seperti ini Kak. Mungkin saya masih baru juga sebagai guru, kurang dari 5 tahun Kak. Dari awal mengajar pun sebenarnya saya bukan dari tamatan pendidikan Kak. Jadi awalnya saya agak ragu menjadi seorang guru. Cuman setelah saya berproses dan ditambah dengan ada kegiatan PKG ini Kak, jadi saya semakin terbuka dan banyak tahu bagaimana sih menjadi seorang guru yang baik, apalagi khususnya di guru olahraga gitu Kak. Dan ditambah juga pengalaman sebelumnya, pertama ngajar itu kan waktu itu COVID Kak. Jadi saya memang betul-betul kosong kali lah kalau untuk menjadi seorang guru, karena udah COVID, jadi kita nggak ada tatap muka, praktek pun juga tidak ada. Nah, jadi waktu itu saya memang nggak tahu sama sekali. Tapi setelah menjalani prosesnya, belajar dengan rekan-rekan di sekolah, berdiskusi dengan, ya mungkin ada rekan saya juga dengan Pak Joshua. Nah, jadi saya banyak tahu juga. Tambah hal yang baru seperti ini, untuk pertama kalinya memang PKG PJOK ini yang pertama
saya ikuti untuk pelatihan. Jadi memang sangat bermanfaat sekali Kak. Semakin terbuka cara berpikir saya dan cara mengajar saya di sekolah khususnya. Dan untuk terkhusus untuk Kak Tri, saya respect sekali, saya senang sekali bisa bertemu selain dari guru mandau gitu Kak. Memang teman-teman sepergaulan kami, kalau khusus saya memang banyak kan di mandau. Yang baru kali inilah saya ketemu ada guru hebat juga dari tempat kita yang berbeda, khususnya untuk Kak Tri. Mungkin itu aja Kak, terima kasih Kak. Oke, ada lain kira? Oke, saya tambahkan ya, memang tujuan awal dari pembelajaran PKG ini adalah merubah paradigma kakak semuanya yang selama ini kira-kira yang belum mengerti akan kurikulum merdeka, intinya seperti itu kakak-kakak. Jadi tujuan kita ini memang intinya kurikulum merdeka. Jadi segala proses pembelajaran itu memang murni dari modul-modul ajar dari Kementerian Pendidikan. Jadi kami sebagai fasilitator cuman menyampaikan apa sih yang ada dalam modul-modul tersebut. Jadi terima kasih juga atas kerjasamanya. Saya pun mohon maaf kakak, saya terima. Saya pun minta maaf juga kepada kakak semua. Ya seperti yang bilang tadi, apabila dalam ucapan, ya dalam secara lisan mungkin ya, mungkin dalam hal-hal yang mengenai ucapan saya di grup WA itu saya mohon maaf juga ya. Jadi itu intinya. Jadi untuk kakak-kakak semuanya semangat, menjadilah guru hebat dan terus berinovasi dalam hal pembelajaran. Sekarang PJOK ini tengah disorot oleh seluruh Indonesia karena programnya itu cuman PKG PJOK inilah yang terbesar di Indonesia setelah guru penggerak. Kalau bahasa Inggris itu masih belum muncul, kalau PKG PJOK sudah ada. Kemudian apabila kakak-kakak mempunyai prestasi atau apa, kalau ada kesempatan menjadi fasilitator, diberi kesempatan sebagai fasilitator, mungkin dipanggil nanti oleh Kementerian atau BPGP Riau, kakak siap, mana tahu ada peluang untuk itu ya kakak-kakak semuanya. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih. Selanjutnya kita tutup dengan doa untuk kegiatan ini. Pak Suherman, masih bisa? Iya Kak. Iya Kak. Oke, rekan-rekan kakak semuanya, dengan panjang lebar kita tutup dengan doa. Semoga selama kita mengikuti pelatihan ini ada berkah dan bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing. Itu bila kita berdoa mulai. Dan doa selesai. Oke. Baik, terima kasih Pak Suherman. Ini senior juga di sini. Saya sebagai yang muda dari Bapak, maksudnya di sini. Jadi yang ilmunya banyak Bapak lebih tinggi, saya mohon maaf kepada Kak Suherman karena saya merasa kakak yang lebih senior di sini, jadi saya maaf bila mungkin di dalam proses pembelajaran ini ada yang menyinggung perasaan Kak Suherman sendiri ya, kakak. Oke, selanjutnya terima kasih kakak semuanya. Kita putar bersama untuk terakhir kalinya, seperti perpisahan ya kak ya. Tapi insya Allah kalau nanti kurang ada hal-hal yang mungkin urgent, nanti kakak kasih tahu ke saya. Seperti itu. Oke, mungkin kakak-kakak bisa buka kameranya. Baik Kak, sama-sama Kak. Mohon maaf lahir batin Kak. Iya. Saya tutup. Dragogi. Gimana nih kita buat ini ya? Apa namanya itu?
lupa tadi Kak, maunya pas kita Zoom terakhir pakai baju seragam ya. Jadi kan bagus kan Kak? Saya sebetulnya tadi mau bilang kan? seperti itu. Cuman baju saya masih kotor. Saya pakai hari semalam Kakak. Jadi masih kotor. Jadi mau ngasih tahu nanti baju saya kotor di cucian. Kayaknya nggak jadi ngasih tahu seragam. Begitu Kak. Nah. Oke, buka on kamera Kak. Terakhir kita. Mat, bantu lu, Mat. Kak Riki, Kak Yoga, Kak Husnul, bisa dibuka kameranya? Udah Kak Tri. Nah, Kak Husnul? Pantun tadi mana, Mat? Pantun Bang Ahmad. Iya, pantun utama tadi mana? Iya, pantunnya mana, Kak Tri? Iya, pantunnya Kak tadi. Ahmad. Mana pantunnya? Iya. Cepat. Pantun Bang Ahmad. Kamat, pantun yang tadi yang dibuat. Kamat. Ada 2 lembar tadi dibuatnya bolak-balik tadi itu. Gimana nih? Kak Edi? Bolak-balik ya. 2 lembar tuh bisa dibuat aksi nyata juga tuh KP atau bukti karya. Bukti karya sama PKK ini kan itu dibuat bisa tuh. Saya Kak Tri kan. Baik. Jadi kan ada karena di PPT-nya kan ada pantun tuh, makanya nggak apa-apa dibuatkan bukti karya. Lalu Mat, gas Mat. Mat. Jadi terakhir nih. Kata-kata hari ini. Suara Mat. Kata-kata hari ini. Mainkan ikan apa tongkol tuh, Mat. Kalau tidak ada ikan tongkol, ikan sape aja. Ikan sape, kena ikan belut. Oke lah, kalau tidak ada kita foto bersama. Sinyalnya kurang jelas pula nih Kak. Iya Kak, agak putus-putus itu suaranya. Kayak serak-serak becek gitu Kak, kayak Kak Suherman. Suaranya Kak Suherman. Tamat tuh lagi galau. Oh. Nah, saya terangkan dulu nih. Oke. 1, 2, 3. Oke. Tuh, apa kayak gini nih prosesnya. Bentar. Simpan dulu. Nomor 7. Wes, nomor 7. Yang ini ya. Gimana cara apanya nih? Susah ya. Inilah, oke. Ini. Nih. 1, 2, 3. Nah, Kak Yuli panjang tujuhnya. Oke. Nah, sekali lagi Kak. Salam tangguh. Jaya. PKG PJOK. Jaya. Oke, Kak, semua. Nanti yang untuk bukti karya tolong ya Kak ya. Itu yang terakhir tolong dilengkapi ya. Siap Kak. Ini terutama Kak Yuli. Terima kasih Kak Tri. Kak Yuli. Oke? Kak. Nah, Kak Yuli ya, tinggal lagi Kak Yuli, tugasnya Kak Yuli. Iya Kak Tri, gas. Tenang. Masih tinggal lagi. Sibuk kampanye. Besok libur Bu. Besok libur panjang hari. Bagi-bagi masalahnya. Bang Pati bagi-bagi itu masalah loh ha. Oke, tetap semangat kakak semuanya. Kak Husnul, Kak Adiki, Kak Arif, Kak Oji, Kak Ahmad, Kak Hafiz, Kak Mamaris, Siap Kak. Dan Kak Suherman. Semoga Siap Kak Tri. semuanya diberi kesehatan. Mohon maaf juga ada dari kami. Semoga silaturahmi ini tidak terputus. Amin. Maka Jadi di grup jangan keluar dulu ya. Mana tahu nanti di grup ada informasi entah pulsa, entah apa mau masuk kan bisa saya kasih. Wes. Siap Kak. Siap. Ya, nanti langsung cepat Kak Yuli bikin tugas tuh. Nah, Kak Yuli, gas Kak Yuli.
Apa Kak Suherman cepat sembuh Kak Suherman. Oh ya, Iya, Kak. obat.